Bapak, Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Salam. Pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Alisa Ginung yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Juga terima kasih kepada Ibu Penatua Mariana selaku liturgus yang akan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Juga terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan sekerja penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Juga kepada Bapak Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian pagi hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada song leader Ibu Penatua Herti Carolina dan kepada Saudari Isabel Gloria Angelica yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader untuk kita pada pagi hari ini. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Penatua Timoteus dan Penatua Yonatan selaku petugas multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berita jemaat untuk hari ini, Minggu 31 Januari 2021, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, perayaan hari pensiun GKE yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Pepiola Biwidehen, petugas mimbar, penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3, liturgus Penatua Yulita Tandoh, song leader Epi Trinita dan Febria Margreta, pemain keyboard Budi Alpianto SPD menggunakan liturgi perayaan hari pensiun GKE. Selanjutnya berita kebaktian. Kebaktian mengenang 40 hari telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga Bapak Deman Inus Tunda atau Bapak Rudi yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 6 Februari 2021 waktu pukul 15.30 WIB. Tempat rumah keluarga Erni di Tunda atau Indurudi, Jalan Kecamatan Gang PDAM RT 3 Kelurahan Berimba. Bersama ini kami mengundang kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berkenan hadir. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Yang mengundang Erni di Tunda atau Indurudi. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Kurang lebih dan penyampaiannya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru, aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan dengan tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan
dan dengan sesama. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ibadah kita hari ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming, sehingga saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir karena kondisi tertentu juga dapat mengikuti ibadah ini. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum para petugas dan pelayan pendeta memasuki ruang ibadah, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari NKB nomor 1. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhan. Hadimu amin, Tuhan sahabatku, tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Kita memasuki potong dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kami persilahkan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 128. Kita lakukan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, angkatku laut meneduh,
Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami untuk diri kami sendiri. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang telah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi dan dosa ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu. Untuk berbakti pada hari ini datang kepada Tuhan. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20 di bawah perikop seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 204, Di Dunia yang Penuh Cemar. Antara sesamamu
Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita akan mendengarkan terlebih dahulu puji-pujian dengan judul Melayani. Disilahkan. Dalam hidup ini
firman Tuhan untuk kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yakni dari Injil menurut Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28 yang nantinya dibacakan oleh petugas. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami boleh bersyukur kepadamu. Hanya oleh kasih dan kemurahan, Engkau boleh memanggil kami sekalian umat-Mu, sehingga kami boleh datang untuk bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang nantinya akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mohon kiranya kuasai hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuntun akal budi kami. Biarlah Tuhan menyertai hamba-Mu dalam kelemahannya, agar ia mampu berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu. Demikian juga jemaat-Mu yang mendengarkannya. Kiranya iman kami sekalian boleh diteguhkan dan dikuatkan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nats khotbah hari ini yaitu diambil dari Markus 1 ayat yang ke-21 hingga yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Bersyukur kemah besar Tuhan di dalam Yesus Kristus yang boleh mempertemukan kita dan mempersekutukan kita dalam rangka kita boleh meneguhkan iman kita masing-masing melalui persekutuan pada pagi hari ini. Ketika kita melihat nas kita pada pagi ini merupakan lanjutan dari pasal 1 Injil Markus ini. Jika dalam sebelumnya kita melihat Yesus memanggil para murid-muridnya, dan sekarang mereka bersekutu di rumah ibadah di Kapernaum. Yesus mengajak mereka ke rumah ibadah. Dan di dalam rumah ibadah tersebut Yesus tidak menyia-nyiakan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, sesuai dengan tugas dan misinya, sesuai dengan apa yang ia kerjakan ketika ia hadir ke dalam dunia, yakni untuk menyatakan keselamatan bagi umat manusia yang berada dalam kungkungan dosa.
Karena itu ia mengajar. Di dalam pengajarannya tentu isinya adalah memberitakan tentang kerajaan Allah sudah hadir di tengah dunia. Sekalipun tidak dijelaskan apa isi pengajarannya. Tapi yang pasti ketika Yesus mengajar, tentunya yang diajarkan adalah mengenai keselamatan, mengenai pengampunan, mengenai anugerah dan kasih Allah bagi dunia yang sedang dalam dosa. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara adalah ketika Yesus mengajar, ia tidak mengajar seperti ahli-ahli Taurat. Demikian kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-22. Kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat adalah guru yang mengajar hukum-hukum yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Dan keberadaan atau otoritas ahli Taurat diterima masyarakat berdasarkan tradisi dan sejarah. Ahli Taurat dipandang adalah seorang yang berkompeten, menguasai akan Taurat. Karena itu apa yang diajarkan oleh mereka tentunya didengar dan dituruti. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Markus menjelaskan ketika Yesus mengajar. Sungguh berbeda. Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat. Dan bahkan mereka yang mendengarkan pengajarannya begitu takjub. Apa arti ini Bapak Ibu Saudara? Ini mengatakan ketika Yesus mengajar, ia mau menunjukkan otoritas siapa dirinya yang sesungguhnya yang datang dari atas. Otoritas kerohanian yang ia bawa, yang ia sampaikan, yang berasal dari Allah. Bahkan ketika Yesus mengajar, ia tidak mengajar seperti para ahli Taurat yang monoton, tetapi ia memberikan pengajaran dengan hidup. Sehingga menimbulkan kekaguman orang yang mendengarkan dia. Namun di tengah ia sedang mengajar, menyatakan kasih dan kuasa, rupanya ada saja gangguan, halangan. Kalau kita lihat bagaimana di dalam rumah ibadah ada seseorang yang kerasukan setan. Sehingga oleh kuasanya pun setan itu diusir. Setan itu dikalahkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, dan ternyata setan itu pun mengenal siapa Yesus. Ketika Yesus hadir, setan merasa terancam. Tapi dengan otoritas kuasa Yesus, setan pun menjadi lari dan takut. Apalagi Yesus mengusir mereka keluar dari tempat di mana ia bersarang menguasai anak manusia. Dan atas kejadian itu, semua orang pun menjadi takjub. Ia membawa pengajaran yang baru. Demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ringkasan dari nas ini. Dari perikop yang kita baca dari Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 hingga yang ke-28 tadi. Tetapi mari kita melihat dari perikop ini apa sih yang mau ditekankan? Apa sih yang menjadi pembelajaran iman bagi kita? Apa sih yang boleh kita petik dari apa yang disampaikan di dalam perikop ini? Paling tidak Bapak Ibu Saudara, jika kita menyimak, ada 3 hal yang boleh menjadi pembelajaran bagi penguatan iman kita. Dalam rangka kita mengoreksi bagaimana keberimanan, kepercayaan kita. Saya mulai dari hal yang pertama. Yang pertama adalah ketika Yesus masuk ke rumah ibadah.
dan mengajar. Apa makna ini? Makna ini tidak lain. Yesus tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memberitakan Injil. Jadi yang pertama adalah memberitakan kabar sukacita. Sama seperti Yesus yang sesuai sekali lagi dengan tugas, ia datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia hanya untuk memberitakan kabar sukacita dari Allah. Apa isi kabar sukacita itu? Adalah bahwa Allah bersedia mendamaikan diri dengan manusia yang berdosa. Artinya Allah mau menebus dosa manusia, memberikan pengampunan, menawarkan keselamatan, dan menawarkan kehidupan yang kekal. Itu Injil, berita sukacitanya. Nah, karena itu ia memberitakan kabar baik tadi. Lalu bagaimana kaitannya dengan gereja? Dengan persekutuan orang percaya, dengan orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, pengikut Kristus. Kita juga diajak dan diminta. Kita memberitakan kabar sukacita itu. Gereja telah melakukan pelayanannya. Dan dalam kehidupan persekutuan kita memang sentral dari pelayanan kita adalah pemberitaan kabar sukacita. Kita melayani, kita bersekutu, kita bersaksi. Itu panggilan gereja kita dan itu telah kita laksanakan. Kita ingin meneruskan mandat yang disampaikan oleh Yesus sebelum ia naik ke surga. Agar kita memberitakan Injil. Agar kita menyatakan nama dan kuasanya. Itu yang pertama. Tapi Bapak Ibu Saudara, tugas gereja tidak hanya sekedar melayani. Melalui persekutuan, melalui ibadah, melalui pembinaan. Tapi ada sisi lain. Apa sisi lain itu? Yakni kita juga jangan lupa melayani mereka yang membutuhkan pelayanan kita. Apa itu? Mereka yang sakit, mereka yang menderita, mereka yang mengalami masalah. Lihat seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika dalam rumah ibadah terdapat satu orang yang kerasukan setan. Artinya ia mengalami penderitaan secara fisik, secara mental ketika ia dikuasai oleh roh jahat. Yesus tidak membiarkan, Yesus memperhatikan kebutuhannya. Karena itu tanpa diminta, Yesus langsung berespon. Ia mendatangi orang yang kerasukan setan tersebut yang dirasuki oleh roh jahat. Dan ia membereskan, memulihkannya. Nah, demikian juga panggilan gereja. Ada banyak anggota jemaat yang mungkin mengalami hal-hal yang demikian. Maka itu mari kita juga pegang. Kita tanggap terhadap hal-hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, ini yang lebih penting lagi juga. Ingat, kuasa jahat itu ia ada di mana-mana. Tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang. Di tempat yang suci, sekalipun seperti rumah ibadah, setan bisa masuk. Setan bisa mempengaruhi, setan bisa menguasai manusia. Jangan dikira di tempat yang dianggap suci seperti rumah ibadah atau rumah gereja ini tidak ada setan mempengaruhi. Ada. Kita akui secara jujur.
ketika kita mungkin beribadah, kita mempersiapkan diri, ada saja gangguan-gangguan dan bisikan setan. Umpama ketika orang memberitakan firman Tuhan, ada saja yang mungkin, mohon maaf, main HP, elalam hining ngau hati, pendeta te, eleng cek HP itu payah WA, payah narai. Itu salah satu hal yang terkecil pengaruh setan itu, sekalipun apa. Artinya cara kerja setan itu tidak bersifat yang frontal, tetapi dengan cara yang halus sekalipun. Tetapi paling tidak ia telah menguasai hati dan pikiran seseorang. Dan lambat laun nanti ia mempengaruhi apa? Menguasai fisik seseorang. Oleh akibat perbuatan si jahat, tidak hanya pikiran yang menderita, hati menderita, tubuh pun menderita. Untuk itu ada satu peringatan bagi kita. Jaga diri kita masing-masing, benteng diri kita. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ketika orang banyak melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, apa respon mereka yang pertama? Ketika kita melihat dari nas ini, apa respon mereka yang pertama? Respon mereka tidak lain kagum dan takjub. Bagus ketika orang kagum dan takjub, apalagi melihat seseorang yang melakukan sesuatu pekerjaan atau orang yang hebat, tentu kita kagum dan takjub. Tapi dalam soal apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini, kita tidak hanya diminta sekedar untuk kagum dan takjub. Jangan hanya kagum dan takjub, melainkan percaya dan bertindak. Sayang para orang atau jemaat atau umat atau orang-orang datang ke dalam rumah ibadah di Kapernaum ini. Mereka hanya sekedar takjub, mereka hanya mengakui, tetapi mereka tidak bertindak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Sementara yang diminta adalah bertindak. Bertindak apa? Bertindak percaya. Kuasa Tuhan telah didemonstrasikan. Pengajarannya telah disampaikan. Tapi apa makna jika hanya sekedar disampaikan dan dinyatakan, tapi seorang pun tidak ada yang percaya? Karena itu ketika dalam keberimanan, iman bukan hanya sekadar mendengar, tapi iman dibarengi dengan sebuah tindakan. Tindakan untuk percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bagian yang terakhir ini, kita tidak hanya diminta takjub, tapi kita diminta juga untuk percaya dan taat. Tentu semasa hidup kita mungkin kita memiliki orang yang tertentu kita kagumi. Mungkin karena ketenaran, kehebatan, kebaikan, atau hal lain. Karena ketenarannya tentu kita ingin mengenalnya. Atau juga mengikuti caranya. Itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi tidak dengan orang Kapernaum. Mereka hanya takjub, mereka hanya terpesona ketika mendengar pengajaran Yesus. Terlebih lagi mereka kagum ketika Yesus mengusir seseorang dari roh jahat. Mereka hanya mengatakan ia membawa ajaran yang baru. Tapi sayang mereka tidak ingin mengenal ajaran yang baru menurut mereka, sesuai dengan pengakuan mereka. Kendatipun apa yang dilakukan oleh Yesus begitu cepat tersiar kabarnya. Tapi sekali lagi sayang seribu sayang. Semuanya itu hanya sebatas perasaan takjub belaka. Dan tidak disebutkan bahwa di antara mereka ada yang percaya kepada Yesus.
Tapi justru yang paling ironis, jika mereka yang waras tidak percaya pada Yesus, sementara seseorang yang dirasuki oleh roh jahat mengenal siapa Yesus. Sekalipun perbuatannya jahat, karena dia disebut roh jahat, tapi ia mengenal tentang Yesus. Bahkan takut kepada Yesus. Sementara orang yang mungkin sehat justru tidak takut, tidak mau percaya, dan tidak ingin mengenal lebih jauh siapa Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau demikian ada sebuah tantangan sebagai pertanyaan bagi kita. Bagaimana dengan kita? Mari kita mengevaluasi diri secara jujur. Iman seperti apa yang selama ini kita jalani, kepercayaan apa yang selama ini yang telah kita lakukan. Apakah kita juga dalam menjalani keberimanan kita kepada Yesus Kristus hanya terjebak sekedar takjub, namun sama sekali tidak mau tahu dan mengenalnya lebih dalam, apalagi sampai taat kepadanya? Ataukah kerohanian yang sekedar kagum tetapi tidak mau menaatinya? Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya kita menjalani kehidupan Kristiani yang sungguh-sungguh mengaguminya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta memiliki hubungan atau relasi pribadi dengannya. Akhirnya marilah Bapak Ibu Saudara hidup di dalam Tuhan, bukan hanya mengagumi saja, tetapi juga mengenal dan mentaatinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita memasuki saat seduh sejenak sebelum kita memasuki doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kembali kami merendahkan diri di hadapan-Mu, seraya kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu. Jika firman-Mu telah diberitakan kepada kami, kiranya firman-Mu jangan berlalu begitu saja. Kiranya pengajaran-Mu tidak hanya sekedar membuat kami takjub saja, melainkan ada sebuah tindakan nyata dari kami untuk taat dan setia kepada-Mu, serta percaya seutuhnya kepada pimpinan-Mu. Bapa di dalam Yesus Kristus, karena itu perteguhkanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar ia boleh hidup, bertumbuh dan berbuah. Melalui buah ketaatan itu Tuhan yang dapat kami nyatakan dan perlihatkan. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, karena itu jangan biarkan firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu kendati pun tidak sempurna, namun ia boleh menggarami kehidupan dan iman kami. Jangan Tuhan biarkan kuasa kegelapan yang merampas firman-Mu dari kehidupan kami. Tutup bengkus kami Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami mohon kiranya perteguhkan iman harap percaya kami, agar berita keselamatan, berita pengampunan, berita tentang kehidupan yang kekal itu boleh kami terima, boleh kami raih, dan boleh kami miliki. Agar kami Tuhan tetap menjadi umat-Mu sampai selama-lamanya. Jangan buang kami Tuhan dari hadapan kasih setia-Mu, melainkan pelihara hidup kami. Oh Bapa di dalam Yesus Kristus, jika saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami berdoa buat gereja,
gereja Kalimantan Evangelis yang boleh Tuhan tempatkan di bumi Kalimantan ini ataupun tempat yang lain. Sertai tugas pelayanan persekutuan kesaksian gereja dalam mewartakan Injil sukacita. Biarlah melalui apa yang dilakukan oleh pelayanan gereja Kalimantan Evangelis boleh mewartakan akan nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu. Sehingga setiap orang yang belum mengenal boleh percaya dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Karena itu bagi hamba-hamba Tuhan yang bekerja, para pendeta, vikaris, penginjil, penetua, diakon, guru sekolah minggu, bahkan siapapun anggota jemaat yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan di kebun Tuhan. Biar Tuhan boleh memperlengkapi kami semuanya. Tuhan memberikan keikhlasan, kesetiaan bagi kami untuk melakukan tugas pelayanan. Jika Tuhan telah memanggil para murid-murid untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam melayani di tengah dunia, Tuhan juga telah memanggil kami untuk menjadi pelayan-pelayan, meneruskan karya keselamatan yang Tuhan telah nyatakan. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu. Dimanapun jemaat-Mu berada, secara khusus jemaat-Mu yang ada di Barimba ini. Kami serahkan kehidupan mereka dalam keberadaan masing-masing. Biarlah kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan. Di dalam kelemahan, di dalam kekuatan, di dalam kesakitan, di dalam kesukacitaan, di dalam kedukaan, di dalam apapun Tuhan situasi mereka, kami pasrahkan Tuhan hanya kepada kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan tiasa menyatakan kasih setia dan anugerah-Mu bagi mereka. Terlebih Tuhan, jika mereka dalam keadaan sakit, mari Tuhan, di dalam kasih-Mu Engkau melawat menolong mereka. Seperti apa yang telah Tuhan lakukan kepada seseorang yang dirasuk roh jahat. Demikian juga Tuhan, jika salah seorang anggota jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit, yakni Rizal yang opname di rumah sakit Duri Silvanus, tilik akan sakit penyakitnya ya Tuhan, jamah sakit penyakitnya. Berkati obat yang dipakai untuk mengobatinya. Berkati para perawat dan dokter yang menanganinya, agar ia memperoleh kesembuhan, kepulihan. Dan di atas semuanya itu Tuhan, semuanya berasal dari kehendak-Mu saja. Dari anugerah-Mu yang memungkinkan ia memperoleh kesembuhan. Demikian juga Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih. Jika oleh kasih kemurahan-Mu, Tuhan telah menghantar kehidupan kami masing-masing sampai saat ini. Kekuatan kesehatan telah Tuhan berikan bagi kami. Pun di sepanjang minggu ini Tuhan, jika ada beberapa anggota jemaat yang berulang tahun atas pertambahan usia, yakni Pidela Caka Pidelia, ia boleh genap berusia 7 tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai dia dalam masa tumbuh kembangnya. Tuhan boleh membentuk kehidupan dan pribadinya, agar ia boleh menjadi anak yang membanggakan orang tua, membanggakan masyarakat dan gereja, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan, jika Tuhan di dalam lanjut usia bagi Bapak kekasih kami Ethelbert Uda, jika Tuhan hantarkan
hidupnya 83 tahun. Diberkati hidup dan usianya Tuhan. Berilah kepadanya kekuatan kesehatan di masa lanjut usia ini, agar keberadaannya menjadi sukacita bagi seluruh keluarga. Bahkan sampai rambut memutihnya pun Tuhan tetap menggendong ia. Terima kasih pula Tuhan atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan rumah tangga bagi pasangan Bapak kekasih kami Iin Sanden dan Betty, di mana mereka boleh memasuki usia pernikahan yang ke-14 tahun. Pun dengan pasangan Bapak kekasih kami Didi N. Tanan dan Ibu Elsie Jinihin yang memasuki usia pernikahan ke-47 tahun. Terima kasih Tuhan, dalam gumul juang hidup bersama mengarungi bahtera rumah tangga, Tuhan tetap menyertai memelihara mereka dalam suka dan duka. Kiranya kasih setia antara suami dan istri boleh Tuhan teguhkan. Demikian juga keturunan yang ada pada mereka yang Tuhan titipkan anak-anak mereka, yang Tuhan yang memberkatinya, sehingga dalam mereka menjalani kehidupan ini, kehidupan yang dipimpin hanya oleh kasih setia Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga menyerahkan kehidupan tiap-tiap anggota rumah tangga kami masing-masing beserta dengan anak-anak kami. Kami tidak dapat berjalan Tuhan dengan kemampuan kekuatan kami jika bukan karena Tuhan. Semuanya akan sia-sia. Karena itu kami pertaruhkan semua Tuhan atas kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan anak-anak kami. Terlebih dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa perjuangan pendidikan mereka. Kiranya hikmat, akal budi, roh, kepintaran bagi mereka yang Tuhan berikan, agar mereka dapat menjaga diri dari segala kuasa-kuasa kejahatan ini yang menghancurkan hidup dan masa depan anak-anak kami. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan menghadirkan damai sejahtera-Mu, sehingga kami boleh menjalani kehidupan berbangsa bernegara ini dalam keadaan damai, tentram, dan aman. Jauhkan permusuhan, perkelahian, iri, dan dengki. Biarlah kami dapat berjalan hidup bersama-sama sebagai anak bangsa. Kepada pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, Tuhan karuniakan hikmat, akal budi bagi mereka, agar mereka dapat memimpin dengan adil, bijaksana, dan takut kepadamu. Kami juga menyerahkan hidup, usaha pekerjaan kami, kiranya Tuhan yang memberkatinya, agar segala jerih payah kami atas berkat Tuhan boleh kami nikmati dengan penuh ucapan syukur. Kami juga menyerahkan pelayanan gereja-Mu di sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan yang menyertai, menjaga dan melindungi serta memimpin, baik para pendeta, pentua, dan diakon, juga jemaat Tuhan yang terlibat dalam kegiatan pelayanan persekutuan kesaksian dalam minggu ini. Akhirnya Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup dan kehidupan kami sepanjang 1 minggu kerja kami ke depan hanya di dalam perlindungan-Mu, di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini Tuhan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan untuk kita untuk membawa persembahan bagi Tuhan.
Nas pengantar untuk persembahan kita pada saat ini dari Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawaris 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita berdoa untuk persembahan kita. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami ya Allah, yang akan memberi persembahan pada saat ini dalam hidup dan kelimpahan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan dari NKB nomor 208. Waktu pagi, tabur beri kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Terik sang surya di gelap bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Kami undang sidang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan nyanyian haleluya 3 kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkan hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.